Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 12 SMK 01 Diponegoro. Pagi ini kita tetap melanjutkan pembelajaran secara daring materi MAYOB. Untuk itu kita lanjutkan dari materi yang lalu, pertemuan 1 ke pertemuan 2. Kita memulai untuk membuka MAYOB Accounting. Buka MAYOB Accounting dengan dua cara, yaitu melalui shortcut. Cara yang kedua, bisa pilih dan klik ganda aplikasi MAYOB Accounting pada Start menu, lalu klik tombol Start, lalu pilih dan klik MAYOB Accounting. Seperti gambar yang tertera berikut ini. Nah, seperti ini dengan dua cara. Adapun tahapan kegiatan pemrosesan data akuntansi terdiri dari 10 tahapan anak-anak. Yang pertama, menyiapkan informasi data perusahaan. Yang kedua, membuat bagan rekening baru, mengedit dan menghapus rekening. Kita bisa menggunakan di modul account. Yang ketiga, menyusun rekening linked account dan membuat setting, mengedit, menghapus tax kode dan linked tax kode yang ada di menu bar. Yang keempat, entry data customer, lalu dilanjutkan entry data supplier, setelah itu entry data inventory. Entry data customer dan supplier ini kita masukkan ke modul cut file. Yang keenam, entry data inventory bisa kita masukkan ke modul inventory. Baru setelah itu kita lanjutkan untuk mengentry saldo awal masing-masing buku besar dan buku pembantu, termasuk dengan neraca saldo. Yang ke-8, mengentri data transaksi dan penyesuaian. Lalu dilanjutkan rekonsiliasi dan cetak laporan keuangan serta laporan-laporan lainnya. Yang terakhir, menutup buku intern dan atau akhir periode. Setelah itu baru kegiatan seluruhnya dikatakan selesai jika sampai ke tahapan 10. Di slide ini dijelaskan keterangan dari setiap kegiatan dari tahapan-tahapan. Kegiatan 1 sampai dengan 7 adalah kegiatan setup data awal perusahaan. Kegiatan atau tahapan ke-8 adalah kegiatan entry data transaksi perusahaan. Kegiatan 9 adalah kegiatan penyajian laporan keuangan dan laporan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah kegiatan tutup buku dan penyiapan data periode akuntansi berikutnya. Kegiatan setup data awal perusahaan. Kegiatan yang paling awal sendiri adalah pembuatan informasi perusahaan yang dilakukan dengan cara klik pilihan Create New Company File pada tampilan awal setelah program dijalankan. Jadi ketika kalian baru membuka pertama kali aplikasi, maka muncul kotak dialog seperti itu. Apa yang perlu dilakukan pertama kali adalah create, yaitu membuat. Setelah pembuatan data tentang perusahaan selesai, tahapan selanjutnya adalah membuat kode rekening chart of account yang akan digunakan untuk mencatat data transaksi perusahaan. Fasilitas yang disediakan MAYOB untuk membuat kode rekening ada pada modul account, di mana dalam modul ini terdapat beberapa pilihan, yaitu 1. Account list yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menghapus rekening. Yang kedua, record journal entry yang berfungsi sebagai pembuatan jurnal umum. Yang ketiga, transaction journal, yaitu yang berfungsi untuk melihat semua jurnal yang telah dicatat sebelumnya. Jadi semua transaksi yang telah kita masukkan ada di sini. Sebelum kita memulai mengerjakan laporan keuangan atau memasukkan transaksi satu persatu, perlu kita ketahui bahwa MAYOB Accounting merupakan software akuntansi terpadu integrated software, yang artinya bahwa pencatatan double side entries
Data transaksi dilakukan secara otomatis dengan cukup sekali entry. Sebagai contoh, pada saat kamu membuat faktur penjualan kredit, maka Mayop secara otomatis akan memposting transaksi tersebut ke rekening yang terpengaruh, yaitu penjualan, piutang dagang, dan buku pembantu yang terkait. Yang kedua, kamu harus melakukan linked account dan tax code, karena beberapa kelompok transaksi juga terkait dengan pajak. Adapun setting linked account dan tax code dapat kamu lakukan dengan menggunakan fasilitas setup linked account dan list tax code yang tersedia pada menu bar Mayop. Jadi di atas tersedia menu bar yang bisa kamu gunakan untuk menyeting pajak. Untuk menu setup linked account dan tax code, wajahnya seperti itu ya anak-anak. Bisa kita lihat di atas. Yang pertama, linked account itu ada 4. Yang pertama, account and banking account. Yang kedua, sales account. Yang ketiga, purchase account. Dan yang terakhir adalah payroll account. Nah, itu nanti masing-masing kita setting akun-akun yang saling terkait atau saling linked ya, terintegrasi. Kalau sudah selesai, boleh kita lanjutkan ke menu list, pilih tax code untuk menyesuaikan pajak yang akan kita gunakan. Misalnya di perusahaan dagang, kita membutuhkan kode pajak PPN. Nah, kita masukkan di situ di menu list, lalu pilih tax code. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.